Hai, selamat pagi anak-anak Miss semua. Kembali lagi di kelas Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bersama Miss Lulu. Oke, mari kita saksikan video pembelajaran kita mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan proses yang terjadi pada tumbuhan karena tumbuhan memiliki kloroplas, dan di dalam kloroplas itu terdapat klorofil yang dibantu oleh sinar matahari dan bisa terjadi namanya proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Pada peristiwa fotosintesis, maka tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup lain untuk bernafas. Jadi, kesimpulan fotosintesis merupakan proses membuat makanan sendiri yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya adalah proses terjadinya fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis memerlukan bahan-bahan, diantaranya adalah CO2 atau disebut dengan karbon dioksida yang berasal dari misalnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, ataupun hasil pernafasan manusia. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan H2O. H2O itu kata lainnya adalah air yang diserap oleh akar dari dalam tanah. Dan di dalam kegiatan fotosintesis menghasilkan C6H12O6 atau disebut dengan karbohidrat. Selain itu juga menghasilkan O2 atau disebut dengan oksigen. Biar lebih jelas, yuk Miss jelaskan alur fotosintesis. Stomata menyerap CO2 atau karbon dioksida, lalu akar menyerap air, kemudian klorofil menyerap sinar matahari. Maka sinar matahari akan mengubah air menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen. Hidrogen ditambah karbon dioksida akan menghasilkan glukosa sebagai zat makanan tumbuhan. O2 atau oksigen dilepaskan ke udara. Nah, seru bukan bisa belajar alur fotosintesis? Maka kita akan lanjutkan mengenai proses fotosintesis. Nah, kita pelajari reaksi fotosintesis ya. Nah, di sini sudah Miss tuliskan reaksi dari fotosintesis, yaitu 6H2O ditambah 6CO2 dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, maka akan menghasilkan C6H12O6 atau disebut dengan glukosa atau karbohidrat ditambah 6O2. Nah, perlu juga diketahui bahwa proses fotosintesis itu berlangsung 2 tahap. Tahap pertama yaitu reaksi terang yang memerlukan cahaya matahari dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya matahari. Lalu selanjutnya manfaat fotosintesis. Yang pertama, fotosintesis dapat menghasilkan glukosa. Glukosa merupakan zat pembangun bagi zat makanan yang terdapat di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, fotosintesis dapat membantu membersihkan udara karena di dalam proses fotosintesis bahan yang paling utama adalah karbon dioksida yang sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Karena CO2 bisa diperoleh dari udara. Contohnya asap kendaraan bermotor, dari asap pabrik, atau dari hasil pernafasan manusia.
Lalu manfaat yang ketiga, kemampuan fotosintesis dapat menyebabkan sisa-sisa tumbuhan tertimbun selama jutaan tahun dan menghasilkan batu bara sebagai sumber energi pada saat ini. Lalu fungsi yang lain dari fotosintesis yaitu tumbuhan sebagai produsen di dalam rantai makanan. Nah, produsen itu apa sih? Produsen adalah penyedia makanan utama yang akan dimakan oleh konsumen. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Oke, cukup sekian yang bisa Miss jelaskan dan latihannya mohon dikerjakan ya. Ayo berlatih halaman 13 nomor 1 sampai dengan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan penjelasan Miss bisa lebih mengerti lagi. See you.